Gri, lu suaranya beda, Gri. Banyakan kambing ya. Aduh, tengkung gua, aduh. Takutnya di foto nanti sama Amin Rais sama Tiffan ini. Agri jarang ngonten karena tengkoknya kadas. Banyakan kambing jadi kaku tengkoknya. Jangan difoto ya, nanti difoto. Kebayang nggak sih ada video beredar atau foto beredar tengkok lehernya Pak Jokowi ya kadasen gitu. Yang nyebarin goblok, yang lihat dan meyakini itu olol. Sama-sama dua-duanya. Kenapa? Masuk akal juga enggak. Gimana cara motonya? Enggak. Gimana cara ngambil gambarnya? Pak Jokowi, tolong dong tengkoknya gua foto dulu sebentar. Cepret gitu. Atau lagi jalan bareng tiba-tiba nyolong hide gitu, moto dari belakang tengkoknya gitu, cengkret gitu. Loh, sekelas Profesor Amin Rais yang kayak gini-gini aja on gitu ya. Iya ya, Gri ya. Kadang-kadang aku heran juga ya, yang nggak masuk akal aja dia dipercayai. Itulah. Yang gampang dan mudah dimengerti secara akal sehat, logika, itu saja mereka yakini. Padahal ditempel Photoshop. Sama foto yang beredar Raja 4. Ntar saya bahas terpisah aja lah. Panjangan nanti. Terus, Gri, mau bahas apa ini? Amin Rais? Nggak sudi gua bahas Amin Rais terus-terusan. Gri, tapi laku keras tuh video lu yang Amin Rais. Ya. Ya, terima kasih banyak ya penonton yang udah setia. Kan nggak jadi. Ya udah nggak apa-apa. Karena pada dasarnya orang-orang macam ini dia akan terus cari bahan untuk menebarkan hoax bagaimana bisa menyerang dan menjatuhkan Pak Jokowi. Sampai kapan, Gri? Sampai mereka itu mati dan diazab oleh Allah. Karena memang sudah dinas dalam hidupnya kamu harus menjadi pemfitnah sepanjang hidup kalian, terutama kepada Pak Jokowi. Ngeri kali, Gri. Ya bagaimana tidak? Bayangkan, sekarang sudah ada hasil lapor Bareskrim Polri tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, nggak percaya. Sudah dikasih tahu oleh UGM, nggak percaya. Oleh teman-temannya sebagai saksi hidup, nggak percaya. Oleh teman kuliahnya dulu, nggak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Sudah dinas oleh Allah bahwa mereka ini selama hidupnya akan menjadi manusia pemfitnah sampai mati, sampai mereka ajal menjemputnya. Ngeri kali, Gri. Iya. Itu. Nah, setelah sekarang episode ijazah rasa-rasanya nggak mempan untuk memfitnah dan menyerang serta menjatuhkan Pak Jokowi, beralih sekarang ke skripsi. Alasannya, kalau nggak ada skripsi, tentu harusnya nggak ada ijazah. Sial bener kan manusia-manusia ini? Sial. Ya, ijazah udah. Nggak dapet. Nanti skripsi. Nggak dapet. Mungkin KTP. Nggak dapet. Mungkin surat nikah. Nggak dapet. Mungkin SIM. Nggak dapet. Bisa jadi nanti bukan tidak mungkin manusia Dajjal ini nih akan mempermasalahkan sertifikat rumahnya Pak Jokowi. Serius kayak gitu, Gri. Loh, kalau ngelihat dari perjalanannya selama ini, apapun yang dikatakan orang kan nggak pernah percaya. Dan ketika nggak percaya, mereka nggak berhenti menuduh.
masih terus menyerang dan mencari-cari masalah lain lagi. Ya, bukan tidak mungkin. Coba kita lihat. Check it out. Tanggapan terkait Pak Rismon Sianipar yang berniat mengakhiri skripsinya Bapak seperti apa? Melaporkan skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Selesai. Tak layan. Ayo, sekarang kalian masih nggak puas? Kata Pak Jokowi, tak layani. Gua ladenin, gua jabanin. Lu jual, gua beli. Mampus kalian, ayo. Saatnya Pak Jokowi sekarang tidak diam saja. Karena hari ini Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa atau masyarakat biasa. Lu beli, gua jual. Salah, Gri. Gua jual, lu beli. Pak Jokowi, kayak saya dong. Gertak manusia-manusia dajal seperti ini harus digertak Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi, nanti ya bukan tidak mungkin lama-lama sertifikat rumah saya nanti. Tapi enggak apa-apa. Tak layani. Masih selembut itu. Ngadepin Roy Suryo, ngadepin Rismon, ngadepin Kurnia, ngadepin Tifa, ngadepin Rizal Padilla, masih selembut itu, Pak. Hah? Pak Jokowi. Aduh. Hatimu selembut salju, Pak. Ngadepin manusia-manusia dajal ini nih. Tidak bisa dengan kelembutan, Pak. Ini manusia-manusia yang berhati iblis. Nggak bisa dengan kelembutan. Saatnya harus dilawan. Ini bikin gara-gara, bikin geger negara. Yang enggak nyari-nyarinya. Atas nama rakyat, atas nama kebenaran, atas nama keadilan. Luar biasa ini manusia-manusia dajjal ini. Aduh. Yaudah, Gri. Nggak apa-apa. Kan saya udah wakilkan kamu. Nggak apa-apa. Aduh. Sekarang saatnya Pak Jokowi, ya, biar dengan disampaikannya lemah lembut, biasanya beliau kalau sudah bilang, ya itu akan ditindaklanjuti. Tak layani, tak ladeni. Saya beli, lu jual, gue beli. Ayo, Roy Suryo masih nggak puas? Rismon masih nggak puas? Teruslah kalian menyerang dengan cara-cara lain terus. Kemarin Rismon udah bilang, ya ijazah udah ini, sekarang proses. Nanti skripsi, habis itu fufu-fafa. Terus nggak apa-apa. Ayo. Manusia-manusia yang nggak bisa dibiarkan hidup liar begitu saja ini. Kalau kita sudah masyarakat diem, nggak mengadakan perlawanan, ya hanya sebagai pendengar yang baik, kok rasa-rasanya makin menjadi-jadi dan seolah-olah tidak ada orang yang melawan satupun. Dan dia di atas angin, merasa dirinya paling benar. Manusia-manusia berhati iblis. Ini kan manusia-manusia yang berhati iblis, dikuasai oleh iblis. Iblis selalu menguasai manusia lewat bisikan-bisikannya. Gri, takut, Gri. Iya takut lah. Gue juga takut sama iblis. Makanya setiap kali iblis mendekat ke saya, gue lawan. Gri, kamu bikin hoax aja. Nggak mau. Lu iblis kan? Lu kok udah tahu? Gri, tahu. Lu kan biasa bisikin yang sebelah sana itu kan, kelompok-kelompok itu kan. Lu gak tahu kan? Tahu lah. Wong dia menyebarkan hoax terus-terus kok. Lu mau mempengaruhi gua?
Nggak bisa. Gri, gua kan iblis. Lu jangan galak-galak dong, Gri. Harusnya melawan iblis itu begitu. Tidak seperti Rismond, tidak seperti Roy Suryo, tidak seperti gerombolan yang manusia-manusia yang sudah berhati iblis ini. Karena apa? Ketika iblis datang ke Roy Suryo, datang ke Rismond, dia iblis bilang, Mon, ijazahnya Jokowi palsu, Mon. Oh ya? Iya, coba lu cek deh. Coba gua cek. Jangan di situ, Mon. Lu cek ke perpustakaan UGM, Mon. Cepet, Mon. Lu ajak istri deh. Bisikin juga sama istri sama iblis. Tri, istrinya Rismond. Itu si abang kau ajak itu ngecek skripsi itu di perpustakaan UGM. Itu palsu itu. Ah, kau. Kok iblisnya dialeknya kayak gitu, Kri? Iya, menyesuaikan. Iblis bisa menjelma siapapun. Oh iya, Bliss. Siap, Bliss. Saya ke Jogja, Bliss. Sama Rismond, Bliss. Nah, dicek. Rismond bilang, Bliss, ini asli loh, Bliss. Palsu. Bliss, ini asli, Bliss. Udah lu bilang palsu. Udah palsu. Nanti cari lagi ya masalahnya. Nanti gua bantuin. Nah, font. Lu periksa. Itu palsu. Belum ada waktu itu New Roman pada saat masa itu. Palsu. Asli loh, Bliss. Tapi kan waktu itu percetakan majalah-majalah yang pada masanya juga hurufnya udah kayak begini. Udah bilang aja palsu. Oh iya. Iya palsu ini fontnya. Bliss, tanda tangannya asli. Palsu. Tanda tangannya sama itu. Fotonya juga palsu. Oh iya. Palsu semua ya, Bliss ya. Palsu. Itulah cara-cara. Itulah cara-cara iblis menguasai hati mereka. Mereka ini hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Bliss, ini ada saksi lagi loh, Bliss. Ini muncul ini nih dosen pembimbingnya. Ini bohong, dia asisten dosen, dia asdos. Nih bisikin ke Roy Suryo. Oh iya ya, palsu udah. Palsu, yakin palsu. Nggak ada asdos tanda tangan di skripsi. Ya, yes please. Cos please. Cos. Bliss. Tapi ini ada lagi nih, Bliss. Alumni temennya Pak Jokowi dulu ikutan bela Pak Jokowi, Bliss. Udah. Itu orang-orang yang temannya Pak Jokowi itu, dia hanya bela Pak Jokowi, tidak berdasarkan kebenaran, lawan. Udah, oh iya. Dia bohong ya, Bliss. Dia bohong. Yang 3 ijazah itu juga palsu, Bliss. Palsu. Yang 3 ijazah itu juga palsu. Kamu bilang palsu. Iya. Datang iblis ke Tifa. Tifa, kenapa kamu nangis? Iya, Bliss, gara-gara gua ngikutin lu. Sekarang kayaknya ini fix bisa masuk penjara ini, Bliss. Udah, lu nangis. Lu jual-jual kesedihan. Lu framing. Seolah-olah lu orang teraniaya kepada Pak Jokowi. Ya, nanti di TV swasta. Oh iya, Bliss. Iya. Oke, Bliss. Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ridho? Pak Jokowi ikhlas memenjarakan seorang ibu dengan anak kecil hanya karena ijazah, selembar sehelai ijazah yang Pak Jokowi juga nggak tunjukkan. Nggak apa-apa, kalau memang itu harus saya jalani. Udah, Bliss. Oh, bagus. Nanti kita lihat responnya Pak Jokowi. Datang iblis ke Kurnia. Kurnia, kenapa lu cemberut aja? Iya, Bliss. Mampus nih gua kayaknya. Gara-gara ngikutin lu terus, suruh geruduk rumah Pak Jokowi, suruh geruduk UGM, sebelumnya suruh geruduk rumah pemberian negara di Colomadu,
suruh geruduk kantor Wapres. Gua udah ikutin, Bles. Sekarang giliran gua kayak begini lu nggak belain gua, Bles. Udah tenang, Kurnia. Kecil itu. Loh, kok iblisnya belum pindah? Itu iblisnya Rismon tadi. Oh, masih ikut-ikutan aja. Kau. Tenang, Kurnia. Udah, sekarang kamu bilang, lu pasang muka serem, muka masam, muka sedih. Ya, lu bergaya marah-marah. Udah, lu status lu itu pengacara. Pengacara itu punya hak imunitas. Tidak seharusnya pengacara dilaporkan. Oh iya ya, Bles. Makasih ya, Bles ya. Iya. Gua ini pengacara, punya hak imunitas. Kenapa pula pengacara dilaporkan oleh Pak Jokowi? Ini kriminalisasi. Ya, betul, Kurnia. Bilang kriminalisasi. Ya, ini tuh kriminalisasi. Kata siapa, Kurnia? Kata iblis gue. Kurnia, kata iblis nih, lu jangan bilang kalau kata gue. Nanti orang tahu kalau lu dibisikin iblis. Goblok. Datang iblis ke Rijal Padilla. Ini iblisnya yang ya rada kuat gitulah ya. Yang ya pengalamannya juga lebih senior gitu dibanding iblis-iblis yang tadi. Ya, iblis yang tadi itu kurcaci. Yang datang ke Rijal Padilla ini adalah iblis senior. Iblis, aduh, ini gara-gara lu nih gua ngejar-ngejar ijazah Pak Jokowi. Gua dipanggil tuh sama Polda, sama Bareskrim. Lu kecil itu, masalah itu. Loh, kok iblis dari Rismon tadi datang lagi. Ganti iblisnya, itu mau iblisnya Rismon. Oh, nuhun. Kumaha ya? Rijal Padilla. Gitu, Bles. Atuh kumaha ya, Bles? Lu nyuruh-nyuruh gue kemarin, Bles. Sekarang gue dipanggil polisi nih, Bles. Kau, ikut-ikutan lagi. Itu iblisnya Rismon. Jangan ikut-ikutan terus. Untung gitu, atuh Rijal Padilla. Tenang. Itu suruh pulang dulu. Iblisnya Rismon, jangan ikut-ikutan ke sini. Ya. Itu mah ulah repot-repot atuh. Udah. Pura-pura ketabrak motor aja lu. Oh, gitunya. Oh, yaudahlah. Saya nggak datang karena lagi ketabrak motor. Nah. Tapi nanti ketabrak motor beneran, Bles. Ya udah nggak apa-apa. Suruh yang lain bawa motor, senggol aja dikit pura-puranya. Bener. Yang penting kan udah bisa pamit, tidak memenuhi undangan. Bener, Bles. Iblis emang brilian katanya. Terus Bles kumaha ya Pak Bles? Ini mah udah kondisi terdesak ini mah Bles. Udah pasti kayaknya masuk penjara ini mah Bles. Aduh. Tenanglah. Ulah khawatir gitu atuh. Kumaha ya mah. Aduh. Terus kumaha Bles? Udah, lu sekarang serang lagi deh. Lu bikin pertemuan atau konferensi pers atau podcast manapun terserah. Udah, turunkan Jokowi. Oke. Turunkan Jokowi. Adili Jokowi. Ya. Selama berkuasa selama 10 tahun, Jokowi telah membuat kerusakan. Adili Jokowi. Seret Jokowi.
Udah, Bles. Ya tapi tangan lu kok kayak orang kusta begitu. Bles, yang kayak gitu-gituan lu nggak usah komentari, Bles. Gaya gua memang begini, tapi bukan kusta, Bles. Oh ya enggak. Udah bagus. Kirain tangan lu kusta. Enggak, Bles. Udah bagus. Terus gimana, Bles? Udah, nunggu aja. Ya, nunggu. Nanti nggak tahu minggu ini ya, nggak tahu minggu depan kalau dipanggil. Kan Bareskrim sudah menetapkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Nah, berdasarkan ijazah asli, nanti kalian dipanggil Polda Metro. Nah, itu, Bles. Yang gua nggak berani datang, Bles. Datang aja. Datang ya, Bles ya. Datang lah. Ya. Terus yang lain? Rismon, gua nanyain iblisnya Rismon. Iblisnya Rismon. Kau dipanggil itu nanti. Datang nggak kau? Minggu depan. Ya datang lah. Datang aja, datang. Iblis Kurnia sama iblisnya Tifa, ya udah datang aja lah, nggak apa-apa lah. Udah begitu datang nanti besok ya. Terus gimana ini, Iblis? Udah masuk aja, ikutin aja proses, kata Iblis. Ya. Dampingin ya, Iblis ya. Udah tenang, ada aja nanti skenario untuk menggagalkan ini. Oke. Baik, Iblis. Masuk, nggak keluar. Ya, statusnya udah sebagai saksi. Tiba-tiba karena ditemukan 2 alat bukti cukup, langsung ditetapkan tersangka dan nggak bisa pulang. Kebingungan nyari iblisnya. Iblis ini gimana nih, Iblis? Ya kenapa? Gue tersangka nih. Ya nggak apa-apa sih. Loh, kok nggak apa-apa? Ya jalanin aja. Loh, enak banget lu. Ya tapi ini mau ditahan, Bles. Langsung, Bles. Nggak bisa pulang, Bles. Udah, nggak apa-apa. Kan kalian kan bisa berembuk nanti di dalam penjara, di tahanan Polda Metro. Bles kurang ngajar ini. Emang nggak bantu kita. Mereka hanya memperosokkan kita doang ini. Giliran udah di penjara nih. Ternyata begitu dilihat, ya iblisnya Rismon, iblisnya Tifa, iblisnya Kurnia, iblisnya Roy, dan iblisnya Rizal Padilla, ya, di depan halaman Polda Metro, ternyata sudah bergandengan tangan, sudah bernyanyi-nyanyi. Ya, mereka sekarang sudah masuk. Para iblis, ya sekarang mereka sudah masuk. Tugas kita selesai. Yuk kita pulang. Pulang iblis ke rumah masing-masing. Iblisnya Rismon pulang ke Medan. Iblisnya Roy Suryo pulang ke Jogja. Iblisnya Rizal Padilla pulang ke Bandung. Dan yang lain-lain pulang ke rumah masing-masing. Terus mereka, Rismon, Roy, dan teman-teman, ya udah ada di sel Polda Metro. Selesai itu sih. Oke, udah ya. Pernyataan Pak Jokowi, karena ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Ternyata memang orangnya harus dilakukan perlawanan. Ya silakan saja. Kalau mau diusut yang lain, skripsi, sampai ke sertifikat pun silakan aja. Tak ladeni, saya layani. Lu jual, gua beli. Supaya lebih asik lagi, kita dengarkan jingle YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer,
media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Ronaldo SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers,